Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan dalam program Lensa Pendidikan. Program Lensa Saya sangat ya, baik Pak Hari, kita mau dibawa kemana ini? yang lihat dia Bu di belakang ini. Iya, menarik sekali. Ya. Ya, menarik sekali ternyata ini untuk pertama kalinya tim Lensa Ini Pendidikan. kan sebetulnya untuk tempat toilet ini memang masih luas. Oh, ini lahan sekolah? Iya, masih lahan sekolah. Masih Ini masuk lahan perbatasan. sekolah. Kan mau saya mau dipagar Bu ini rencananya. Iya. Sampai itu sampai Ini tangga itu. ini rencananya butuh dipagar ya, butuh dipagar ya. Itu dipagar dan kalau ada yang ya gimana ya kalau minta perhatian Jaya juga sudah berkali-kali Iya. minta Oke. ya kurang gimana gitu. Iya, loh. oke, kita mau dibawa kemana Pak Hari? Ya ini ke belakang Bu biar Ya, tahu Bu. ini baik tim Lensa Pendidikan ini ternyata kita baru pertama kali sepanjang kita roadshow di Lensa Pendidikan kita dibawa sampai secara detail pojok-pojok sekolah untuk melihat bagaimana kondisi sekolah di SDN Bujur Tengah 2 ini. Ini ke Setelah kita melihat dari dalam tadi, kita lihat dari luar sekolah ya Pak Hari ya, iya. kondisi sekolahnya. Ya ini kan miring Bu ini Bu. Jadi kemiringan itu juga jauh, hampir 40 cm antara pondasi barat dan timur. Iya. Ini fondasinya Karena ya. tanah ini menggantung ini loh, yang ini. Dulu pondasinya kan, Dulu lurus gitu. ya ini kan terus ikut ke bawah nih airnya. Oh, tergerus air ya. Iya. Iya, iya. Pondasinya dulu kan saya masih tak tahu juga. Iya. Ini itu bukan pakai cakar ayam enggak, ini cuma diceluk gitu aja. Oh, artinya memang pembangunannya yang Iya dulu itu gitu, makanya terus tambah tahun tambah ke bawah. bisa dilihat ternyata ini hanya dia pakai tangan saja udah bisa jatuh ya. Bangunan ini sangat rapuh sekali dan ini pasti sangat membahayakan untuk anak-anak. Kalau kondisi cuaca terus hujan gitu ya. Iya. Ini juga sampai ke depan ini bagus. Iya sampai di depan aja. Dan ini merupakan lokal, satu-satunya lokal yang dipakai anak-anak untuk belajar mengajar ya. Nah. Tidak ada alternatif pilihan lokal lainnya. Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Bangunannya hanya ini bangunan utama. Sebetulnya aset negara ini, aset Gitu ya. aset Pemda Saking, ini. saking ini masih bisa banget dirusak ya. Ini kalau saya tidak netral, misalnya ingin biar kamu dapat katakanlah begitu ya, mungkin dengan saya dirusak dulu, tapi ini kan ambil adanya saya tidak mau neko-neko itu. Nah, hanya dalam Sebetulnya program Lensa Pak, Pendidikan kita diajak untuk melihat bagaimana Iya. sisi hitam putih pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Begitu kira-kira ya Pak Hari. Ini juga parah ini. Yap, ini luar biasa parah sekali. Ya, ini jadi pedot nanti tengah aja, langsung buyar semua ini, keras gitu. Memang kelihatannya enggak, cuman langsung tengah masalahnya ini. Padahal banyak orang tua yang mempercayakan anaknya sekolah di sini ya Pak Hari ya, Oh, iya. untuk mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah ini.
Tapi walaupun dengan kondisi yang seperti ini, rupanya tidak mengurangi semangat anak-anak untuk bersekolah dan juga guru-guru untuk memberikan ilmu. Iya. Begitu kira-kira, Pak. Iya, iya. Baik. Jadi ya antusias sekali Antusias. ya untuk apa? Ikut pendidikan umum gitu loh. Iya, iya, iya. Biar katanya orang sini kan punya cerdas semua sekarang. Iya, terbukti lah. Iya. Salah satu alumni sini, 2 alumni sini tercetak menjadi anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Iya. Bisa menjadi wakil dari rakyat yang ada di DPRD. Ya, tapi sekolahnya kok kayak gini. Wali murid itu kan dorong terus sama saya. Iya, 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 betul. Ya, bagiannya sambian Pak ngomong sama Pak DPR. Oh iya, 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 iya. Sebagai penyampai aspirasi masyarakat, iya, iya. begitu. Ayo, mari Pak Hari. Iya, iya, Bu. Ya, jadi tadi ternyata kita udah dibawa di belakang sekolah ya, khusus Iya, iya. lokasi di belakang sekolah. Dan ini pintu menuju pintu utama SD Bujur Tengah 2. Ini pernah ada pembangunan nggak Pak Apanya, Bu? untuk di depan ini? Ya, ini ya hasil sumbangan ini rekan-rekan ngumpulkan waktu dapat terpencil pertama itu loh. Iya, oh Menyisihkan. sekolah terpencil. Enggak, bantuan terpencil itu Iya, kan ada bantuan dulu. sekolah terpencil. Iya, SDN Iya, Bujur jadi Tengah 2. rekan-rekan itu ada kesadaran untuk membangun pagar gitu. Iya, 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 iya. Tapi Sumbangan di lah. belakang belum ya. Belum, justru yang belakang yang Yang krusial yang dibutuhkan gitu ya oleh sekolah. Inilah pintu utama di mana anak-anak masuk melalui sini apa ya? Iya. Sekolah ya. Nah, ini paping Bu, dikiranya sekolah Dikira persiapan bantuan untuk pavingisasi, ternyata punya desa ini cuma salah alamat. ah, Salah alamat di sini. padahal sudah berharap sekali Pak Hari ya. Sisanya belum diangkut entah itu gimana caranya enggak tahu saya. Dan ini kita dibawa kemana Pak Hari? Ini kondisi perpustakaan saya. Perpustakaan ini ternyata yang ternyata tidak bisa digunakan ya. Iya, itu. Kenapa ini kondisinya karena rusak parah di dalam? Iya, sudah. Sejak kapan perpustakaan ini tidak digunakan Pak Hari? Bukan tidak digunakan, Bu. Cuman apa ya? Itu kadang-kadang takut kalau di dalam itu takut dia kalau terjadi cuaca ekstrim apa itu kan anak-anak gelisah. Membahayakan anak-anak. Iya. Jadi memang sudah tidak dipakai. Enggak kerasa. Jadi di kelas itu dimanfaatkan untuk pojok baca gitu. Iya, gila. Ya, jadi anak-anak belajar literasi di kelas masing-masing. Anak-anak kan lebih senang di luar kadang-kadang begitu. Oh iya, iya, iya. Terus cuman Jadi ini memang sudah gak dipergunakan sejak berapa tahun? sekitar 2 tahunan. 2 tahunan sudah tidak bisa dipergunakan lagi ruangan perpustakaan. Tapi ternyata tidak mengurangi semangat anak-anak belajar dan mencetak generasi luar biasa di sekolah ini. Ah, ini toiletnya, Bu. Cuman kayak gitu toiletnya, tidak ada. Ini toilet. Di padahal lokasinya masih banyak, masih ada. Ya. Ini toilet. Air itu beli Bu sini, Bu, bukan maaf ya. Ini Coba sangat buka tidak jendela. representatif ternyata. Toiletnya kondisinya seperti ini dan Harga ini kan itu beli air itu lah itu. Berapa itu ada ini. oh iya. Ini pakai satu apa itu satu Iya, iya. mobil air itu loh. Karena memang tidak ada air ya di sini. Iya, Ya. apalagi Ini sebenarnya mungkin bukan toilet awalnya ya, mungkin hanya difungsikan sebagai toilet. difungsikan ya. Itu. Karena awalnya bukan toilet ini, hanya untuk hanya toilet. memperbanyak memperbanyak ini bol ini loh. Oh iya, 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 iya. Sana juga kan dikasih. Karena ini sebenarnya bukan, ini cuman pembatas ya. Ya, pembatas. Ada apa? Ada sedikit lahan yang memang bisa dipergunakan untuk kamar mandi, kemudian diinisiatifkan dibuat kamar mandi, begitu Pak Han. Ya, sudah toilet lah. Dan ya sangat tidak layak sekali ya, dengan jumlah siswa 150 lebih harus mempergunakan toilet yang sangat tidak layak sekali. Ini ruangan apa Pak Hari? Ya, Kelas. kelas 1 ini. Oh iya, anak-anak sudah pulang ya? Iya, ya itu sudah tumbuh juga yang studi udah dipilih. Yang ini loh. Ya karena Kakaknya itu memang langsung begitu di sana ambil langsung isi ke semua nanti. tidak hanya kondisi kelas ya, ruangan, tapi juga media kelas. Kenapa masih duduk di sini Pak? Hah? Masih duduk di sini sih pergunakan. Anak-anak sini kalau Aktif sekali
aktif jadi. Ya itu kalau sudah jadi orang memang ya banyak yang sukses. Iya betul, karena anak-anak aktif itu biasanya banyak yang mendoakan, pantas Tereng sukses gitu. Bersama Pak Hari ya, Kepala SDN Bucur Tengah 2. Baik Pak Hari. Kita mau dibawa kemana ini? Iya. Kita mau dibawa ke kelas. Iya. Melihat kegiatan belajar mengajar di kelas ini ya. Ada berapa lokal ini Pak Hari? Nah, kalau lokalnya cukup Bu. Cukup 6 lokal berarti. Ya, lokal. Oh ini kondisinya memang seperti ini. Ya Kan memang seperti ini. begitu. Ya adanya ini. Ini tak bangunan sejak kapan sih Pak Hari? Ini bangunan pertama Bu. Dan dari waktunya kejadian itu baru Kita semuanya harus Di 2006 ya. 2006. harus Baik, berarti ayo Pak Hari tunjukkan pada berarti kita bari harus mandi. Kalau sudah mandi harus mandi. Apa tak sikat gigi? Oh kelapa ini Bu. Apa tak sikat gigi? Nah itu. Dia sudah tembus ke sana. Ayo, siapa yang sikat gigi? Ayo. sekolah ini Soalnya ini ya. Kalau mandi pada latihan. 2 ya. Kalau sudah mandi, sikat gigi. Sikat gigi lalu pakai apa? Ini kalau cuaca hujan Pakai apa? bisa dilihat kelihatan. Kalau cuaca hujan di sini pasti bocor. Ya Jadi dilakukan. tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar kalau Ya. cuaca hujan. Ya, begitu ya Pak. Lalu benar? Belajar akan biasa kok? Ada sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan yang begini. Ya, Artinya ya. ketika hujan memang sudah tidak dipakai kelas ini. Ya dipakai ke ini kalau hujan ya anak-anak tetap. Kalau belajar itu belajar di atau di madrasah. Kalau mati di mana? Belajarnya Oh, jadi kalau cuacanya benar-benar ekstrim kadang-kadang kalau tidak. saya Ah ya ini. Tapi ternyata jumlah siswa di sekolah ini luar biasa ya Pak. Ada berapa? 150 lebih. 56. Ya, 156. Artinya trust masyarakat di sekolah ini masih tinggi walaupun kondisinya seperti ini. Gitu ya, Pak. Ya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat tinggi. ayo kita tinggal yuk. Tapi upaya ini harus kita sampaikan ya. Ayo, cepat. Tangan kiri. Mudah-mudahan ada apa ya? Cepat sudah madrasah. Ada Ada perbaikan dari ada Dinas perbaikan, Pendidikan ya. Ada iya, perhatian ya. ada perhatian. Karena Iya. ini produk sekolah ini banyak menghasilkan 2 anggota DPR, Bu. Wow. Ya, Pak Ali Maskur, Pak apa itu? Pak Munaji. Pak itu Munaji, lulusan produk sini. dari lulusan sini. Luar biasa, salah satu wakil rakyat kita yang sedang duduk Iya, di DPRD ternyata adalah lulusan sekolah ini. Iya, lulusan sekolah. Artinya sekolah ini benar-benar berkualitas walaupun kondisinya sekarang sangat memprihatinkan ya. Kita berharap ada perhatian dari pemerintah. Iya, Baik, salah berharap satu-satunya sekolah yang banyak makan korban ini. Oh iya. Gara-gara waktu gabulin tanah. Oh iya. Oke. Kalau pembelajaran memang belum pembelajaran IT Pak. Belum Belum, kalau kelas bawah ya. Kalau kelas atas sudah dimulai. Ini jumlah siswanya berapa? 20-an ya. Ini kalau kondisinya hujan ekstrim banget ya kali. Oh, dipulangkan siswa ya. Kalau hujan itu sudah kan jalannya jauh sampai sama ini. Oh, iya. Waduh. Jadi kalau sampai hujan angin itu kan kasihan juga. Barusan tuh hari apa di saya yang minggu lalu itu kan hujannya mulai subuh kan sampai jam 8. Gak ada mau di sini. Tapi disiplin anak-anak sekolah di sini gimana? Disiplin. Jam 7 sudah sekolah. Hujan. Tapi kalau ada yang tamu lagi lari. Oh, kenapa? Ini yang masuk semua ini. Iya. Kan apa ini? Ini mau lihat apa? Iya, tadi ditanya disunting apa disuntik ya? Iya. Mau disunting apa jadi disunting? Ini semuanya gitu. Kemarin ada tamu. Kalau perpustakaan sekolah Ada. ada ya, tapi ini hanya buku Iya, di kelas. di kelas ya yang dipakai. Jadi anak-anak diberi fasilitas. Kalau program membaca sebelum Ada. ada juga literasi ada. Mengaji juga ya. Setiap sebelum mulai itu mengaji dulu. Lalu diikuti oleh semua murid. Tapi ngajinya di kantor aku. Pakai Dipandu ya. Iya. Tapi murid juga yang mandu, ikut yang dulu.
Oh, kelas tinggi ya, yang mimpin adik-adiknya. Baik, kita pergi ke kelas mana lagi untuk melihat kondisi sekolah Di ini belakang, Bu. lebih detail. Udah usah di belakang. Di mana? Fondasinya kan sudah mulai kasih berapa? Oh iya. Kita ke kelas dulu. Sebentar lagi kita lihat bagaimana fondasi sekolah ini. Baik, terletak SDN Bujur Tengah 2 ini. Lokasinya memang terpencil sekali ya Pak Arya, tapi bisa ternyata lihat semangat anak-anak di sekolah di sini. Jam 7 pagi sudah ada di sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Baik. Ini kelas berapa Bapak? Kelas 3. Dan ternyata kerusakan gedung kelas ya, gedung kelas ini nggak cuma terjadi di kelas 2 ya Pak Arya. Di sini bisa kita lihat juga di kelas 3 ya. Iya. Ini juga sampai ke kelas 3. Iya, tengahnya sudah kentur, jadi hampir mau itu pecah semua. Jadi yang itu bisa. Kerjaannya memang nggak seberapa, memang begitulah nanti ini tergerus langsung hilang. Ini terjadi 3 tahun. Dia yang parah, yang parah kayak gini. Baik, artinya kalau kondisi sekarang ini masih memungkinkan untuk dilakukan. Di fondasi ini juga nanti di antara barat dan timur nanti 32 kaki. Ini kayaknya kan ada ya. Iya. Cuma ini kan keramiknya kan Artinya struktur tanahnya ini sudah sama gitu ya? sama, ini kan tanah-tanah istilah timbunan. Dan ini sangat membahayakan sekali buat anak-anak. Ya, jadi tadi ternyata kita udah dibawa di belakang sekolah ya, posisi lokasi di belakang sekolah. Dan ini pintu menuju pintu utama SD Bujur Tengah 2. Ini pernah ada pembangunan nggak Pak? Apanya Bu? Untuk di depan ini? Ya ini hasil sumbangan ini rekan-rekan mengumpulkan waktu dapat terpencil pertama itu loh. Iya, Menyisihkan. sekolah terpencil. Enggak, bantuan terpencil itu Iya, kan ada bantuan dulu. sekolah terpencil. Iya, SDN Ya, Bujur jadi Tengah 2. rekan-rekan itu ada kesadaran untuk membangun pagar gitu. Iya. Tapi Sumbangan di lah. belakang belum ya. Belum, justru yang belakang yang Yang krusial yang dibutuhkan gitu ya oleh sekolah. Inilah pintu utama di mana anak-anak masuk melalui sini ya Pak ya, sekolah ya. Nah, ini paping Bu, dikiranya sekolah Dikira persiapan bantuan untuk pavingisasi, ternyata punya desa ini cuma salah alamat. Salah alamat di sini. Padahal sudah berharap sekali Pak Ari ya. Hanya belum diangkut entah itu gimana caranya enggak tahu saya. Dan ini kita dibawa kemana Pak Hari? Ini kondisi perpustakaan saya. Perpustakaan ini ternyata tidak bisa digunakan ya. Iya, itu. Kenapa ini kondisinya karena rusak parah di dalam? Iya, sudah. Sejak kapan perpustakaan ini tidak digunakan Pak Hari? Bukan tidak digunakan, Bu. Cuman apa ya? Anu itu kadang-kadang takut kalau di dalam itu, takut dia kalau terjadi cuaca ekstrim apa itu kan anak-anak gelisah. Membahayakan anak-anak. Iya. Jadi memang sudah tidak dipakai. Enggak keras Jadi banget. di kelas itu dimanfaatkan untuk pojok baca gitu. Iya, gitu lah. Ya, jadi anak-anak belajar literasi di kelas masing-masing. Anak-anak kan lebih senang di luar kadang-kadang begitu. Oh iya. Terus cuman Jadi ini memang sudah gak dipergunakan sejak berapa tahun? sekitar 2 tahunan. 2 tahunan sudah tidak bisa dipergunakan lagi ruangan perpustakaan. Tapi ternyata tidak mengurangi semangat anak-anak belajar dan mencetak generasi luar biasa di sekolah ini. Ah ini toiletnya Bu, cuman kayak gitu toiletnya, tidak ada. Ini toilet. Padahal lokasinya masih banyak, masih ada. Ya. Ini toilet. Air itu beli Bu sini Bu, bukan maaf ya. Ini Kalau sangat buka tidak jendelanya. representatif ternyata. Toiletnya kondisinya seperti ini dan Harga ini kan itu beli air itu lah itu. Berapa itu ada ini. oh iya. Ini pakai satu apa itu satu Iya. mobil air itu loh. Karena memang tidak ada air ya di sini. Iya, Ya. apalagi Ini sebenarnya mungkin bukan toilet awalnya ya, mungkin hanya difungsikan sebagai toilet. difungsikan ya. Itu. Karena awalnya bukan toilet ini, hanya untuk hanya memperbanyak memperbanyak ini bol ini loh. Oh iya. Di sana juga kan dikasih. Karena ini sebenarnya bukan, ini cuman pembatas ya. Ya, membatas. Ada sedikit lahan yang memang bisa dipergunakan untuk kamar mandi, kemudian diinisiatifkan
dibuat kamar mandi, begitu Pak Han? Iya, juga toilet lah. Dan ya saya sangat tidak layak sekali ya, dengan jumlah siswa 150 lebih harus mempergunakan toilet yang sangat tidak layak sekali. Ini ruangan apa Pak Hari? Ya, Kelas? kelas 1 ini. Oh iya, anak-anak sudah pulang ya? Iya, ya itu sudah tumbuh juga yang kudi udah dikudi. Yang ini loh. Ya karena Cakungnya itu memang langsung begitu di sana pun langsung ikut semua nanti. tidak hanya kondisi kelas ya, ruangan, tapi juga media kelas. Kenapa masih duduk di sini Pak? Masih duduk di sini sih pergunakan. Anak-anak sini kalau Aktif sekali ya. Aktif. Ya nakal aktif. makanya ya itu kalau sudah jadi orang memang ya banyak yang sukses. Iya betul, karena anak-anak aktif itu biasanya banyak yang mendoakan, pantas terkering sukses. Gitu. Baik, ini kita mau dibawa kemana lagi? Yang tertentu mak ini. Ada beberapa ruang lokal ini semuanya rusak ya. Enggak, kalau cuma 4 ini Bu. Hanya 4 ini, yang satu dari ini. Baik, ternyata kerusakan infrastruktur di sekolah ini ternyata cukup menghambat sekali kegiatan belajar mengajar ya. Apalagi di saat cuaca yang ekstrim. Terpaksa kegiatan belajar mengajar dihentikan dan anak-anak mungkin dipulangkan ya kalau kondisinya sangat karena ya ekstrim. tetap memersatukan keselamatan anak. Ya, ini layak mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan untuk bagaimana kesinambungan pembelajaran di sini bisa berjalan lancar kembali. Terbukti tadi kita lihat perpustakaan sudah 2 tahun tidak bisa digunakan. Begitu betul Pak Hari? Ya. Kita ingin tahu bahwa di tengah keterbatasan ini tentunya tidak membuat semangat Pak Hari dan tim guru untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik di sekolah ini. Ya betul. Kita ingin melihat bagaimana proses belajar mengajar di digital. Jadi apakah kabarnya ada proyektor di sini dan ini ya. digunakan ya. Ada. Kita ingin melihat pembelajaran digital di sini. Iya. Baik, ternyata sisi lain dari sekolah ini selain tadi ada infrastruktur yang sangat rusak sekali Pak Hari ya, ternyata ada 2 lokal ya yang masih representatif ya untuk digunakan anak-anak sebagai belajar mengajar, dan ini merupakan lokal yang digunakan untuk pembelajaran digital ya Pak ya. Jadi ternyata tidak menyurutkan semangat untuk mengenalkan digital di sekolah ini. Iya. Ini pembelajaran di kelas berapa loh? Ini kelas 6. Kelas 6. Dan ini lokal yang lumayan ya. Tahun berapa ini? Yang ini sekitar tahun 2007. Iya. Ini aja udah lama ya. Ini kelas 6. 2000. Sama aja ini. 2006. Ya, cuma ini kan ada pakai haringan itu kan. Masih ingat pelajaran itu. Cuma itu ada tanah yang tidak bergerak, masih tutup tadi. Ya, kalau pembelajaran digital dikenalkan sejak tahun berapa Pak Hari? Sekitar tahun 2020-an. Tahun 2020-an. Iya, Berarti anak 2 sudah tahun yang mulai. lalu ya. Iya. Anak-anak sudah dengan, walaupun di sini hanya memiliki 1 proyektor, tapi pembelajaran digital dikenalkan sejak kelas 4, 5 dan 6. Iya. Jadi berganti-gantian ya proyektornya. Ganti-ganti. Oke. Hah? I love
Show, tim Lensa Pendidikan masih berada di Kecamatan Batu Marmar dan hari ini saya berada di SDN Bucur Tengah 2. Lokasinya luar biasa, terpencil sekali, jauh, dan tim Lensa Pendidikan agak susah sampai medan di sini. Dan luar biasa sekali, saya ucapkan terima kasih untuk Korwil Camdidikbud Kecamatan Batu Marmar, Dr. Andes Hanafi MM yang sudah luar biasa membawa kita menyusuri sejumlah sekolah di Kecamatan Batu Marmar untuk melihat bagaimana potensi, prestasi, dan kondisi sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Batu Marmar. Dan tentu yang perlu saya kenalkan juga ternyata di sebelah kiri saya ada Bapak Abdul Hari yang merupakan Kepala SDN Bucur Tengah 2. Luar biasa sekali Pak Hari, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Tim Lensa Pendidikan sudah diajak memperkenalkan sekolah, berkeliling tadi untuk melihat potensi, kondisi utamanya sekolah ini, dan kita akan berbincang banyak dengan Pak Hari ya. Iya. Baik Pak Hari, Tretanda Dharma 2 TV ini sebelumnya ingin tahu, Pak Hari ini sudah berapa tahun berada di Bucur Tengah 2 ini? Saya masuk sini dari 2004, Bu. 2004 ya? Masuk 2004. Kemudian waktu itu jadi guru atau langsung jadi kepala sekolah? Masih guru olahraga. Guru olahraga. Ya, guru olahraga. Penempatannya langsung di sekolah ini ya? Dari pertama, ya enggak lah. Saya akan ada di Jawa, di Bojonegoro. Enggak, kemudian sampai ke Madura ditempatkan di sini. Langsung di Bucur Tengah 2. Iya. Wah, luar biasa. Langsung dikasih di pedesaan ya? Iya. Bagaimana shock melihat? Oh enggak, saya kan sudah terbiasa, Bu. Wih. Sudah terbiasa di tempat-tempat terpencil itu malah senang saya itu. Jadi anunya saya itu yang membuat motivasi saya itu bertahan, ya merasa senang. Ya kata orang itu biar sehat mengambil energi di pedesaan gitu ya? Pedesaan itu banyak pegunungan itu. Kemudian mendapatkan kepercayaan untuk memimpin sekolah ini sejak kapan Pak Hari? Ya sejak 2020. 2020. Ya. Itu SK kepala sekolah. Ya. Bucur Tengah 2. Ya, termasuk. Kondisinya pada saat itu seperti apa? Kondisinya ya lumayan lah kalau 2020. Iya. Ya. Kondisinya di 2020 lumayan. Jumlah siswanya waktu itu berapa Pak Hari? Waktu itu kalau 2020 ya 142. Iya, 142. Ya. Terus naik dan ini sampai sekarang 156. Nah, ini menarik sekali. Dari obrolan kita yang ingin saya ketahui, Pak Hari tadi menyampaikan bahwa sekolah ini kemudian naik, jumlahnya naik. Ini yang menjadi pertanyaan, apa kemudian yang membuat masyarakat semakin percaya untuk menyekolahkan anaknya di sini sehingga naik jumlah siswa? Apa yang Pak Hari tawarkan kepada masyarakat? Enggak, sebetulnya enggak usah tawarkan, Bu. Anak orang sini ini sudah cerdas. Karena apa? Satu, sempalan ke sekolah SDN Bucur Tengah itu ada yang jadi pejabat. Wow. Di antaranya jadi 2 anggota DPR itu ya. Anggota DPR seperti yang tadi sempalan dari sini. ada Bapak Ali Maskur dan juga Bapak Munaji ya, Iya. yang merupakan lulusan sekolah ini. Ya, itu yang menjadi magnet. Ya, menjadi magnet bagi masyarakat. Iya, Artinya tidak masyarakat. main-main. Tidak main-main, Lulusan iya. Bucur Tengah 2 ini luar biasa ya, Pak. Iya. Dan alasan masyarakat orang sini kan sering merantau. Kalau melulu di pendidikan agama katanya di sana kurang cerdas. Wih. Jadi harus imbang antara pendidikan agama dan umum, itu harus imbang. Ya. Biar Kemudian trust masyarakat, kepercayaan masyarakat. Pak Hari tentu tidak bisa leyeh-leyeh ya, mendapatkan kepercayaan yang begitu besar. Apa kemudian program yang Pak Hari tawarkan untuk siswa-siswa sini supaya benar-benar nanti ke depannya bukan cuma 1-2 orang yang menjadi orang hebat, kemudian nanti banyak lagi menyusul orang-orang hebat yang lulusan dari SDN Bucur Tengah 2 ini. Ya, apa yang Pak Hari tawarkan? yang saya tawarkan kepada masyarakat yaitu salah satunya masyarakat itu Bu, tawaran saya itu cuma satu. Iya, apa? Cuman satu anak kalau yang sekolah di sini itu biasanya banyak yang keluar itu jadi ya yang kelihatannya bodoh itu ternyata pintar, Ya, cerdas betul. gitu. Artinya guru-guru bekerja keras ya untuk mendidik anak-anak gitu ya. Iya. Ada program apa saja? Program tahfidz di sini ada? Oh ada. Iya. Tahfidz malah nomor 2 sekecamatan di sini. Wah, Iya. luar biasa sekali. Rupanya program itu yang ditawarkan. Iya. Pastinya kan
tidak instan mendapatkan juara, pasti ada pendampingan yang dilakukan sekolah Pak Hari. Iya ada. Kalau untuk pembelajaran sendiri Pak Hari, pembelajaran digital sudah ada di sini. Sudah mulai tahun 2022 sebetulnya. 2022 dan kita berbicara ini kan sekolah terpencil Pak Hari. Iya. Bagaimana disiplin sekolah di sekolah ini yang diterapkan? Oh, disiplin di sini orang sini memang orang tua itu banyak yang cerdas, yang peduli lah terhadap Pendidikan ya? pendidikan itu ya. Sehingga kerjasama antara sekolah dan orang tua siswa itu terjalin. Iya, ada sinergitas Sinergitas. betul. antara wali murid dengan guru. Jadi akhirnya yaitu bisa menghasilkan hasil yang maksimal lah. Iya. Produk-produk yang berkualitas gitu ya. Iya. Oke, Pak Hari, terakhir ini kita berbicara Pak Hari sebagai leader dari sekolah ini. Tentu ketika melihat produk sekolah ini yang berkualitas, tentu orang akan bertanya leadernya siapa nih gitu. Ternyata di balik itu ada Pak Hari. Pak Hari, apa harapan Pak Hari ke depan untuk sekolah ini? Sehingga nanti ketika Pak Hari sudah tidak lagi di sekolah ini, ada yang dikenang dari Pak Hari. Ya harapan saya Bu kepada bapak-bapak stakeholder untuk pendidikan sebagai pemegang kebijakan. Pemangku kebijakan itu untuk gimana ya? Biar sekolah ini bagus, kelihatannya nyaman gitu diperhatikan. Karena ini salah satunya sekolah yang bersejarah. Iya. Maksudnya bersejarah termasuk kasus nasional apa itu ada di sekolah. Iya, luar biasa. Tapi kok yang mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Seini yang sekarang ini Bapak sekolah Seini, ini dan juga ada Bupati perhatian Pamekasan ya, Bapak Tamam. Iya. Ya kebetulan juga orang sini kan banyak yang banyak orang-orang yang manut kepada Bapak Bupati lah. Iya, begitu. Artinya ingin diperhatikan lebih lagi. Iya. Bagaimana di sini pendidikannya, di sini kelayakan pendidikan di wilayah pedesaan juga sama ya dengan yang dirasakan oleh di wilayah perkotaan begitu ya Pak Hari ya. Infrastruktur di sini lebih maju lagi gitu ya Pak Hari ya kira-kira. Iya. Sehingga anak-anak yang belajar di sini menjadi betah dan bisa mencetak lebih banyak lagi siswa-siswi yang berkualitas. Begitu Pak Hari. Oh iya Bu. Iya, jadi harapannya Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan perhatian lebih pada sekolah ini sebelum Pak Hari meninggalkan sekolah ini. Iya. Ya mudah-mudahan cepat baiklah sekolah ini, cepat dapat bantuan ya. Iya, bantuan untuk perbaikan melalui program Lensa Pendidikan. Iya. Baik Pak Hari, terima kasih Tretan. Itu tadi apa yang disampaikan Pak Hari. Jadi semangat Pak Hari ini luar biasa untuk memperjuangkan sekolah, kelayakan pendidikan bagi anak-anak siswa SDN Bucur Tengah 2. Baik, saya menarik sekali apa yang disampaikan Pak Hari ini. Rasanya harus dikomentari betul oleh Bapak Korwil Cambidikbud selaku pemangku kebijakan di Kecamatan Batu Marmar. Pak Hanafi, untuk melihat, kita tahu sendiri, Pak Hanafi pasti lebih tahu daripada tim Lensa Pendidikan bagaimana kondisi sekolah ini. Kira-kira apa catatan dan evaluasi Pak Hanafi untuk sekolah ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Tretan Lensa Pendidikan dari Bandar Madura, termasuk kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Abdul Hari. Beliau ini selain dari guru di SD ini, juga dipromosikan jadi kepala sekolah juga tetap di SD ini. Karena penilaian dari tim di kecamatan itu masih layak Pak Hari harus di SD ini. Karena beliau lebih paham pada situasi. Dan saya mengomentari Pak Hari ini kan karena sudah kenyataan bahwa Pak Hari ini hubungan dengan masyarakat itu sangat baik sekali, sehingga ada pengaruh-pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemajuan sekolah ini. Karena beliau ini kalau pulang dari sekolah, jam-jam sekolah sudah bubar, Pak Hari masih ke masyarakat gitu. Artinya kalau teman-teman beliau di sini banyak. Artinya tahu betul apa yang dibutuhkan sekolah, gitu. Apa yang diinginkan masyarakat ya Pak Hari. Iya, saya kan biasa Bu jalan Anjang sana ke rumahnya wali murid itu. Sehingga Pak Hari itu sangat pas sekali ditempatkan di SD ini. Betul. Dan juga serta berharap kepada Pak Hari agar SD ini tetap dipelihara sebagaimana mestinya. Dan mungkin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya semua prestasi di SD ini harus diraih dan ditonjolkan.
Pak Hanafi selaku Korwil Campidikbud tentu tidak menutup mata terhadap kondisi real sekolah ini, bagaimana infrastruktur sekolah ini yang sangat membahayakan untuk anak-anak. Apa yang kemudian Pak Hanafi upayakan untuk sekolah ini? Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan agar beliau ini juga mengajukan bagaimana bisa lembaga ini, bisa gedungnya juga bisa baik, walaupun pada saat ini Dapodik terkait dengan sarana dan prasarana terkait langsung dengan Dapodiknya. Jadi pihak-pihak kementerian pihak kementerian yang menentukan, termasuk Kementerian PUPR. Iya, betul. Sehingga tidak seperti dulu, kalau dulu diusulkan dari bawah sini langsung ke pusat. Sekarang Artinya upaya-upaya itu dilakukan ya, usulan tetap dari daerah, pusat mengkondisikan, betul mencocokkan bahwa ini memang betul-betul rusak. Tetapi saya tetap berharap kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan agar SD Bucur Tengah 2 ini diprioritaskan. Karena dengan kondisi bangunan yang bagian belakang sudah hampir ambruk dan sangat risiko dan membahayakan siswa. Tapi sekali lagi ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk bersekolah di sini. Ya, terbukti semenjak kepemimpinan Pak Hari jumlah siswa terus meningkat. Trust masyarakat semakin banyak. Kita berharap apa yang disampaikan Pak Hari maupun Pak Hanafi nanti benar-benar didengar oleh pemangku kebijakan melalui program Lensa Pendidikan, bagaimana kondisi real dari SDN Bucur Tengah 2. Begitu ya Pak Hanafi? Baik, Tretan Nada Madura TV, terima kasih sudah menonton program Lensa Pendidikan edisi khusus di SDN Bucur Tengah 2, melihat kondisi dan situasi yang ada di sekolah ini. Harapan kita bersama tentu pendidikan semakin baik ke depan dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa belajar dengan rajin, bisa bersemangat, dan ini akan mencetak generasi-generasi unggul ke depannya. Baik, Tretan Nada Madura TV, program Lensa Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Radar Madura TV. Dari kita bertiga, bisa Pak Hari, salam Lensa Pendidikan, oke? Dari kita bertiga, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purwati undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.